Selamat pagi anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya, serta siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Kita masuk pada bab 3, Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KD 3.3, dengan tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang kedua BPUPKI. 2. Mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hari ini, kita akan membahas 7 poin penting. Yang pertama, apa itu konstitusi? 2. Mengapa ada konstitusi? 3. Apa perlunya suatu negara memiliki konstitusi? 4. Apa lembaga perumus konstitusi? 5. Kapan konstitusi dibentuk? 6. Bagaimana tahapan perumusan konstitusi? Dan 7. Apa hasil rumusannya? Tahukah kalian apa itu konstitusi? Coba kalian baca pengertian konstitusi berikut ini. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda. Yang pertama, bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Yang kedua, constitute, bahasa Inggris, dapat berarti mengangkat, mendirikan, atau menyusun. Yang ketiga, constitute, bahasa Belanda, yang berarti undang-undang dasar. Jadi, konstitusi adalah peraturan ketatanegaraan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu negara di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tertulis negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis yang disebut konvensi. Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi di Indonesia adalah 1. Pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah mufakat dan pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua, dibentuklah Panitia Hukum Dasar beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Panitia Hukum Dasar membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, dan Haji Agus Salim, serta Sukiman. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. 14 Juli 1945, pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang menghasilkan Pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan Undang-Undang Dasar. 15 Juli 1945, semua anggota memberikan pendapat, usul, masukan, pertanyaan, pandangan tentang hal-hal pokok
yang diatur dalam rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar, seperti bentuk negara, presiden, lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara, dan sebagainya. 16 Juli 1945, pembahasan lanjutan isi batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian pula laporan panitia tentang keuangan dan perekonomian serta laporan panitia pembelaan tanah air diterima secara bulat oleh sidang. Setelah sidang BPUPKI yang kedua ditutup, maka tugas BPUPKI dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPKI, dibentuklah suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Anus Muhammad Hatta. Selanjutnya rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibahas dan disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Anus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Terdapat beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI. Di antaranya yaitu 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca dan mengamati materi di atas, serta sumber belajar lain tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tulislah informasi yang diperoleh ke dalam tabel berikut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memperoleh manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih.